Jadi ini ujian. Di samping rasa gandum, rindu bagaimana suasana dulu pada zaman Tasik Suargine, Allah yarham Mbah Abdullah bin Umar dan lintu-lintu nih Mbah Baidawi, Mbah Maksum, Mbah Benten dan Syekh Duki mertua kula piyambak. Kula niru sahabat Abu Hurairah. Soal sinten niku sing Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib mboten tau nyebut maratuane sahabat Abu Hurairah. Makanya mursalnya hadis mursale Sa'id bin Musayyib niki dianggap cukup nggih punya. Yang dilewati itu mertuanya karena sungkan. Kok sajaane kok ngedir-ngedirno. Kula dilingaken ngomong. Nggih, nggih. Kula niki teng mrikirin masyaallah keluyuran tok mriki sapa pasar. Tapi saat ini pun tuwik-tuwik ini kenapa tadi gak patek kenal. Para kiai, para hadirat rahimakumullah jami'an. Dadi menika hal ini melaksanakan perintah karena di sini akan kita dengarkan mangkobah beliau. Cerita kenapa beliau sampai mendapatkan makom yang begitu tinggi. Haulnya dihadiri dari berbagai daerah, Pasuruan, daerah Pundi, Jember dan beberapa daerah yang jauh-jauh. Ini kenapa beliau sampai pikantuk makom ingkang kesana? Tentu riyadhah ngriadoni kita sedaya niki. Terus manakala disebut di situ diperingati orang-orang saleh, tatanazzalur rahmat. Rahmati Allah terus mandap teng kita sedaya. Mila kula nggih winginane sakit beberapa hari niki nggih alhamdulillah pun radi keringetan niki. Karena hanya ingin nyadong barokah lan rahmat ingkang tengah jus nika. Ndelek rahmat teng Surabaya wangen. Nek Pak Rahmat kada Pak Rahmat. Ini ya, dados Masya Allah. Kula bersyukur tas ningali syiarnya. Dados hal itu adalah dalam rangka kita ingin bukan mengenang kesusahan, kesedihan, mengulang kesusahan kesempatan. Rindu terhadap suasana saat-saat beliau ini. Bagaimana? Kita nggak ada muskilat, masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Urusan rumah tangga, urusan kerjaan, sowan teng simbah kiai zaman riyen zaman almarhum belum menyampaikan muskilat ipun ningali wajah ningali hal yang niku pun ayem bahkan sudah merasa terjawab. Nek zaman sak mangki sampean mara tenggen kula balik tambah ruwet. Badhe ngaturaken kula inget ada sebuah hadis teng Ashabus Sunan wonten gini ku tentang asale wonten hubungan kali napa sebuah hadis ingkang melarang kita menika mengikuti hawa nafsu, ujub.
Lalu pada suatu ketika sahabat Anas nalika teng masjid ilmi di tengah-tengah pengaosanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang membicarakan ada seorang pemuda yang menggawokkan, napa nggawokaken, menakjubkan. Pokoknya di atas rata-rata ibadahnya dan juhud jihadnya. Sampai dibicarakan oleh sahabat-sahabat senior. Wekdal niku wonten sahabat Anas, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali. Sahabat Utsman absen. Dan sahabat-sahabat limpun. Tentang seorang pemuda. Begitu Rasulullah miyas, sahabat Anas matur, ya Rasulullah, hal ta'rifu rajulan sifatu kahakadha ismu hadza. Jawabnya la a'rifu, saya tidak mengenalnya. Sama kampung itu disebut dia belum mengenal. Tiba-tiba muncul ittala'a ar-rajulul lingkuwa, pemuda dalam keadaan wajahnya niki masih basah dengan air wudhu, tangan kirinya ini nenteng terompah malpet tendene masjid lah. Nalika ini kempalan niki majelis niki teng Serambi. Sahabat Anas begitu melihat seorang iki matur, ya huwa hada. Ini anaknya yang saya ceritakan. Kalau malam tidak pernah tidur, sholatnya Masya Allah. Kalau siang puasa tidak pernah henti. Begitu ditedahaken pemuda itu, Kanjeng Nabi mirsani ditingali. Kanjeng Nabi komentar, ra'aitu ala wajhi saf'atan minasyaitan. Ra'aitu ala wajhi saf'atan minasyaitan. Lah kok bathuke arek iki ana stempel setan. Ya, mungkin nek saniki toh ireng ngoten niku atau kakean sujud ireng. Kok wajahnya anak ini ada stempelnya setan, ada hitam-hitam. Betapa terkejutnya sahabat-sahabat, wong dilem-lem, sahabat senior-senior merasa kalah kali ibadah sholat tidak pernah henti-henti, puasanya juga mboten tahu lodang. Kok tiba-tiba Kanjeng Nabi menyatakan di wajahnya ada stempel setan. Akhirnya pemuda ini mendekat. Kanjeng Nabi dawuh unsiduka billah, hei ayu syab, saya tanya kepadamu atas nama Allah, hal hadasat nafsuk indal qaum bi annaka khairun minhum. Kami itu nalika ada di majelis-majelis mulia, majelis sahabat senior-senior ini, apakah di hatimu, dadamu ada celoteh-celoteh mengatakan saya lebih baik dari mereka, saya lebih hebat dan saya lebih enggak? Apakah betul? Jawabnya Allahumma na'am ya Rasul. Enggak, Rasul. Rasulullah. Mantan ngomong Allahumma na'am masuk masjid. Lajeng Rasul dawuh hal man yaktul hadar rajul. Lah yaktul ini diartikan apa? Membunuh atau meringkus. Niki kayak bahak sing. Tapi di hadis yang lain, yaktul itu memang perintah membunuh. Karena ini anak yang berbahaya akidah. Karena ini perintah Rasulullah, Abu Bakar ngacung. Anak aktul ya Rasul, anak saya
serahkan saya. Langsung seduakan mlebet masjid, nututi bocah wau, ditemukan sudah takbir Allah. Seduakan dawuh huwa yukabbir, huwa yusalli, warsoa yanhani an qatil musalli. Wah, dia sholat. Padahal Rasulullah melarang saya ganggu orang sholat, malah dia membunuh. Balik seduakan. Ya Rasulullah yusalli. Rasul Jamali mayyatul hadar. Siapa yang sanggup meringkus atau membunuh anak ini? Sahabat Umar ngatek. Wah, perintah Rasulullah, sampean tahulah sahabat Umar. Langsung melebet dalam keadaan sujud. Wa sajid. Wa Abu Bakar khairun minni. Abu Bakar saja kembali, dia lebih baik. Saya ikutan Abu Bakar, balik gitu. Rasulullah agak duka. Tentang sahabat Umar. Lanjut yang ketiganya adalah mayyatul ar-rajul. Yang ketiga, akhirnya sahabat Ali. Ana ya Rasul, ana aktul. Sebelum sahabat Ali melangkah, Rasulullah dawuh, ya Ali, anta la taqtul wa anta sataktul. Kamu tidak bisa meringkusnya. Tapi nanti kamu yang akan meringkusnya. Kamu yang akan membunuh. Akhirnya sahabat Ali melebet, anak ini sudah selesai sholat. Sudah tidak ada di masjid. Keluar. Sahabat material huwa kharijun. Yakhrij atau kharijan min masjid. Ya Ali. Huwa intaktuluh. Kalau engkau bisa membunuhnya tadi, makhtalafa min ummati ar-rajulani. Maka umatku tidak akan terjadi perkhilafan. Alhamdulillah, ini sing dinten-ten ya. Habib, kula ngerantos pun pinten menit nih, Bang. Ada sesuatu yang lewat jadi terganggu. Terus dari Kanjeng Nabi, andaikan anak ini bisa dibunuh tadi, maka setelah itu tidak akan ada khilafiyah, tidak ada pertentangan. Wal awwalu wal akhir, dia anak pertama dan sebagai akhir kalau dia mantar. Itu ada yang menyatakan itu ada dzusudiyah atau hurkus. Ya. Lalu bagaimana kenyataan di saat sahabat Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin teng Kufah terjadi pemberontakan saking Khawarij. Lalu diberitahu bahwa pimpinan pemberontak ini anak ini tadi. Ya. Anak yang ana khairum minhum. Yang saya lebih dari mereka. Keluarlah sahabat Ali untuk menjemput anak ini dan ternyata dibunuh oleh sahabat. Shadaqallah wa shadaqa Rasulul Karim. Jadi Kanjeng Nabi la taqtulu wa anta sataqtulu. Kamu tidak akan bisa, tapi kamu ada. Ternyata anak ini terkena wabah penyakit yang namanya ijabul mar'i bina ala ra'yih. Ijabul mar'i atau ijabul nafsih ala nafsi, ijabul mar'i ala ra'yih. Dia menganggap terbaik, menganggap
Tapi ya diikuti dengan ibadahnya, sholatnya tidak pernah henti-henti, puasanya tidak pernah henti. Tapi di hadis yang lain, yang merukuna minaromiyah, ya, yang merukuna minaddin, dia keluar dari agama, ya, Islamiyah. Jadi secepat anak busur lepas, itulah keimanannya. Hanya di kerongkongan ini, tidak sampai tumus masuk ke dalam hati. Nah, fenomena ini sepertinya ada tanda-tanda. Menganggap semua kiai salah, semua kiai saya yang terbaik, saya yang paling benar, saya. Jadi ijabul mar'i ala ra'yi, gawokno pendapat ini. Milo dikrol khol ini ada penguatan hati kita. Bagaimana sahibul khol ini sampai mendapatkan mangkobah ingkang kados mekaten, kemuliaan kados mekaten. Kalau kita itu hanya ada di Indonesia, mungkin di Mesir wonten oleh Imam Al-Badawi, Ahmad Al-Badawi, terus mungkin di Yaman ada. Tapi kalau di Indonesia, mulai dari kiai sepuh, kiai yang paling sampai pokoknya kepala rumah tangga bisa dikholi, teman. Jadi khol ini melaksanakan perintah. Perintah apa? Yaitu menceritakan kisah-kisah mangkoba yang baik, yang mana diharapkan nanti para zairat, ingkang datang dari berbagai mancan ini sakit mencontoh, meneruskan menjadi uswah hasanah. Jadi dalam majelis ini jelas-jelas sahibul khal adalah uswah hasanah. Nek kula ini kan maidu hasanah. Masih ada hasanahnya sih lumayan. Para kiai, para bapak-bapak ibu khususi dzurriyyat saking almarhum al-mufrah Kiai Haji Abdullah Umar, Kiai Haji Baidawi, Kiai Haji Abdul Rahim, Kiai Haji Maksum, dan beberapa sesepuh lintune ingkang mboten saged mekaten ingkang saged kula aturaken. Kula namung dateng mriki namung kepingin semaksimal mungkin wanjan wangsul saking niki panggenan barokah kabeh, umure, rizkine, keluargane, sing durung oleh pekerjaan, sing utange akeh muga-muga cepet lunas. Syukur-syukur sing utangi mboten purun di sauri. Itu bagian daripada barokah itu tadi. Mekaten kirang pangapunten ihdinas shiratal waffaqanallah wa iyyakum ila rusdi wal waswab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.